Ada dua pertemuan penting yang dilakukan Presiden Prabowo di akhir pekan ini. Pertama, Presiden bertemu dengan 8 konglomerat Indonesia di Istana Kepresidenan pada Kamis 6 Maret 2025 malam. Kemudian, pada Jumat 7 Maret 2025 siang, ada lebih banyak lagi Taipan yang terlihat hadir di istana. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun juga terlihat hadir. Ada apa di balik ini semua? Apakah ini petanda baik atau buruk? Pasalnya, pertemuan serupa terakhir kali dilakukan Soeharto menjelang krisis tahun 1998. Kala itu Soeharto mengajak para Taipan untuk bersama membangun Indonesia di tengah keterpurukan ekonomi. Apakah hal ini konteksnya sama dengan yang dilakukan oleh Prabowo? Ketua Umum Kadin Anindya Bakri membocorkan bahwa pertemuan Jumat siang digelar untuk memberikan arahan ke para pengusaha. Salah satu pesan kunci yang disampaikan kepala negara adalah kekompakan di tengah situasi gonjang-ganjing akibat faktor eksternal belakangan ini. Menurut putra Abu Rizal Bakri itu, kondisi saat ini mirip dengan yang terjadi pada sejumlah krisis yang pernah terjadi seperti krisis 98 maupun yang terjadi akibat pandemi COVID tahun 2019 dan 2020 lalu. Dia menilai pada saat itu pemerintah dan dunia usaha kompak dan bahu-membahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita atas kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini untuk melaksanakan pertemuan informal dengan para pengusaha nasional Indonesia, dengan para tokoh-tokoh dan para pejabat, terutama hari ini kita mendapat kehormatan kehadiran Mr. Raymond Thomas Dalio, seorang bisa dikatakan seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang investor global yang telah banyak pengalaman selama beberapa puluh tahun, yang telah bergerak di bidang ekonomi, di bidang investasi puluhan tahun di kawasan kita, di Asia, di Timur Tengah, dan beliau sangat berpengalaman berinteraksi dengan sovereign wealth fund dari beberapa negara. Beliau hadir pada saat Tiongkok melakukan pembukaan dunia pada zaman Deng Xiaoping dan selanjutnya, sehingga saya kenal beliau beberapa saat yang lalu. Saya banyak diskusi sama beliau dan beliau banyak mengamati perkembangan kita Indonesia, dan beliau banyak memberi saya masukan. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita beberapa saat yang lalu telah menggagas dan telah melahirkan sebuah, bisa dikatakan suatu sovereign wealth fund yang cukup besar potensinya,
yaitu yang kita beri nama Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, Daya Anagata Nusantara. Dan Antara Indonesia ini merupakan konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu intinya BUMN, usaha-usaha negara, dan antara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja dengan melakukan suatu perbaikan di mana perlu perbaikan, dan kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik. Dengan demikian kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Kita akan bergerak dengan cepat, tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati-hati. Dengan demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan, untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada dan antara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Saya kira itu pembukaan dari saya. Adapun konglomerat Indonesia yang bertemu dengan Prabowo pada hari Kamis terdiri dari 8 orang. Mereka adalah Antoni Salim dari Salim Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu Group, ada juga Prajogo Pangestu dari PT Barito Pacific, dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir dari Adaro. Kemudian ada juga Franky Wijaya dari Sinarmas Group, Dato Sri Tahir Mayapada Group, James Riyadi dari Lipo Group, serta Tommy Winata dari Arta Graha Group. Kemudian pada Jumat siang lebih banyak lagi konglomerat yang hadir, yakni Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam dari John Lynn Group, Chairul Tanjung dari Transcorp, serta Hilmi Panigoro dari Medco.